Woi, bagus ya. 137 perubahan tak terduga. 4. Perjalanan ke kantor menghabiskan banyak waktu sehingga Leng Xicheng harus membuka rapat lewat panggilan video di dalam mobil. Topik hari ini juga sebenarnya sederhana. Selain laporan pemasukan dan pengeluaran kuartal ini, topik terpenting adalah masalah pengesahan brand ambasador baru Grup Leng. Grup Leng akan berganti bintang iklan setiap beberapa tahun dan biasanya mereka memilih bintang film. Representatif Grup Leng sebelumnya adalah seorang aktris terkenal dan kontraknya seharusnya hampir berakhir. Sayangnya, ketika mereka hendak memperbarui kontrak itu, aktris tersebut baru saja melahirkan sehingga tidak bisa keluar untuk syuting iklan. Karena itu, Grup Leng hanya bisa mencari representatif yang baru. Selain industri energi yang telah dijalankan dari generasi ke generasi, Grup Leng memiliki aspek bisnis yang luas. Grup Leng juga memiliki mall, hotel, dan resor liburan. Grup Leng harus menemukan bintang iklan sesegera mungkin dan setelah memilih perusahaan iklan, mereka harus segera mempersiapkan syuting. Hanya saja, pemilihan kandidat kali ini. Seorang sutradara mencoba menjelaskan, Presiden Leng, saya mendengar bahwa Presiden tertarik dengan bintang baru Huangting Entertainment yang bernama Chen Wenji untuk menjadi bintang iklan. Nona Chen memang cantik dan memiliki perkembangan yang baik akhir-akhir ini, tetapi tidakkah kualifikasinya masih sedikit terlalu rendah? Grup Leng kita umumnya mencari bintang domestik papan atas di Tiongkok dengan citra positif dan kesehatan yang baik. Nona Chen, dia. Begitu sutradara itu menjelaskan, semua orang di sekitarnya mengangguk. Bukankah Chen Wenji menjadi terkenal baru-baru ini juga karena Leng Xicheng? Masalahnya, Leng Xicheng adalah pria yang telah berkeluarga. Jika orang ketiga ini menjadi bintang iklan mereka, apakah hal itu tidak akan mempengaruhi Grup Leng? Bukankah itu seakan membiarkan semua orang datang untuk melakukan aktivitas yang tidak pantas di hotel dan resor mereka? Semua orang memikirkan hal yang sama. Hanya saja, tidak ada yang berani mengatakannya dengan begitu jelas. Semua orang tahu bahwa Leng Xicheng mentraktir seluruh tim periklanan untuk Chen Wenji. Jika Chen Wenji melaporkan sesuatu kepada Leng Xicheng, bukankah mereka tidak akan bisa makan dan berjalan nanti? Riwayat mereka bisa tamat. Leng Xicheng tidak ragu sama sekali. Ia hanya berkata dengan tenang, tidak perlu khawatir. Tidak mungkin memilih dia. Itu hanya sensasi saja. Bagaimana mungkin Leng Xicheng bertindak sebodoh itu hingga memberikan posisi bintang iklan yang begitu penting kepada Chen Wenji? Awalnya ia hanya ingin menggunakan Chen Wenji untuk menguji Gu Qingqing. Setelah itu, nilai Chen Wenji sekarang hanya untuk membuat film dan menghasilkan uang untuk Huangting Entertainment dengan patuh. Mendengar Leng Xicheng mengatakan itu, semua orang di sekitar menghela napas lega. Setelah itu, rapat berlanjut dan ada banyak orang yang mengajukan saran yang berbeda-beda juga. Lalu, tiba-tiba ada yang bertanya, sebenarnya, bagaimana dengan Nona Su Zipei? Dia adalah ratu film Cannes yang baru. Meskipun ini hanya film pertamanya, dia langsung menjadi populer karena film itu. Apalagi, ini adalah film Hollywood dan dia juga tokoh utama wanita film itu. Selama bertahun-tahun, tidak banyak bintang film Tiongkok yang bisa menembus Hollywood. Bahkan, dia dianggap sebagai yang terbaik dan dikenal luas di dunia. Dengar-dengar, dia akan segera kembali ke Tiongkok dan untuk menjaga citranya sendiri, biasanya dia tidak menerima iklan. Su Zipei lahir dari latar belakang yang baik dan juga kenal dengan Presiden Leng. Apakah Presiden Leng bisa mempertimbangkan dia? Su Zipei. Leng Xicheng sedikit mengernyit ketika mendengar nama ini. Lebih dari sekadar kenalan, Su Zipei adalah kakak perempuan Su Zijin dan dulunya juga teman sekelas Leng Xicheng. Ia juga melihat seseorang keluar masuk dari villa mereka tadi. Bisa jadi mereka akan kembali ke Tiongkok. Ratu Film Cannes, tokoh utama wanita film Hollywood, memiliki latar belakang keluarga yang baik, citra positif. Leng Xicheng berpikir sebentar. Setelah itu, ia berkata, bisa dipertimbangkan. Biar Departemen Hubungan Masyarakat menghubunginya. Apakah masih ada kandidat lain? Setelah para peserta rapat menyebutkan beberapa kandidat lagi, Leng Xicheng membagi mereka dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang. Kemudian, ia membiarkan mereka diskusi secara terpisah. Setelah Leng Xicheng mengatakan itu, mobil akhirnya tiba di kantor Grup Leng. Tanpa membuang banyak waktu, Leng Xicheng langsung naik ke lantai atas. Ia baru menyelesaikan beberapa topik lainnya, namun hari ternyata sudah beranjak siang. Leng Xicheng yang berada di dalam kantor mengangkat ponselnya, seakan ingin menelepon, tetapi kemudian meletakkannya. Ia terus melakukan hal itu sampai beberapa kali. Namun,
Pada akhirnya ia tetap meletakkan kembali ponselnya. 138 perubahan tak terduga, 5. Sekretaris Cheng mengetuk pintu dan masuk. Saat ia melihat ponsel Leng Xicheng, tertera nama, Nyonya Leng, di buku kontaknya. Hanya sekilas melihat, Sekretaris Cheng sudah tahu bahwa Leng Xicheng ingin menelepon istrinya. Lalu, Sekretaris Cheng membatin, jika memperkirakan waktu, Nyonya Leng harusnya sudah tiba di rumah. Apakah Tuan Leng sedang menunggu telepon dari Nyonya? Sekretaris Cheng masih memegang setumpuk dokumen besar di tangannya saat ia sejenak berdiri untuk memperhatikan Leng Xicheng yang terus mengangkat ponsel, meletakkannya, kemudian mengangkatnya lagi. Sekretaris Cheng melihat Leng Xicheng yang sedang pusing di sini, Sekretaris Cheng juga tidak berani berbicara. Masalahnya, dokumen di tangannya terlalu berat sehingga ia memberanikan diri untuk maju selangkah ke depan. Tuan Leng, bagaimana jika saya menelepon Villa Xishan? Leng Xicheng tiba-tiba mengangkat kepala dan berteriak kepada Sekretaris Cheng, siapa yang memintamu menelepon? Sekretaris Cheng sontak terkejut dan tubuhnya gemetar. Tumpukan dokumen di tangannya pun terjatuh semuanya ke lantai. Padahal, ia telah menghabiskan lebih dari 1 jam untuk mengatur dokumen itu. Jika dia sudah sampai di rumah, dia pasti akan langsung meneleponku dan mengirim pesan teks untuk memberitahu bahwa dia telah tiba dengan aman. Siapa bilang aku ingin meneleponnya? Dan siapa yang memintamu untuk menelepon Villa Xishan? Bentak Leng Xicheng. Setelah Leng Xicheng berkata begitu, ia duduk di kursi putar dan sengaja berputar hingga punggungnya menghadap Sekretaris Cheng. Kemudian, ia melambaikan tangan dengan jijik, ambil barang-barangmu dan keluar dari sini. Sekretaris Cheng segera mengambil kertas-kertas yang berserakan di lantai dan berlari keluar. Setelah ia menutup pintu dan keluar dari kantor presiden, ia masih tidak bisa mengerti, apa yang aku lakukan hingga menyinggung Tuan Leng. Aku belum mengatakan sepatah kata pun. Suasana hati Leng Xicheng yang buruk bertahan untuk waktu yang sangat lama. Siang harinya, entah mengapa Leng Xicheng begitu meledak-ledak, seakan ia baru saja memakan bubuk mesiu. Ia melihat semua orang dengan ekspresi galak, seakan mengatakan, kamu berhutang padaku. Semua orang yang baru saja berhadapan dengan Leng Xicheng dan keluar dari kantor presiden pasti akan saling mengingatkan orang-orang yang beresiko kena amuk selanjutnya. Hati-hati ketika kalian melakukan sesuatu hari ini selama bekerja. Jika kalian memprovokasi presiden, pemotongan gaji itu hanyalah hukuman ringan. Bisa jadi malah dikeluarkan dari perusahaan. Pada sore hari, Leng Xicheng pergi menemui klien masih dengan wajah tanpa ekspresi. Untungnya, Leng Xicheng biasanya juga memasang ekspresi wajah seperti itu. Grup Leng adalah perusahaan besar. Bahkan jika ekspresi Leng Xicheng tampak tidak senang, pihak lain juga tidak akan berani mengatakan apa-apa. Mitra bisnis grup Leng pasti tetap mengangkat Leng Xicheng dan membuatnya bahagia. Klien yang datang untuk diskusi kali ini adalah seorang pria gemuk berusia 40-an dan berkepala botak. Tingginya kurang dari 160 cm, namun beratnya mencapai 160 kg. Ia juga memiliki marga yang cocok, yakni Qiyu, yang berarti bola. Jika pria itu dipanggil Bos Qiyu, bukankah itu berarti bos bola? Kedua pihak membicarakan tentang bisnis dengan Bos Qiyu, tetapi masih ada banyak pemimpin dan manajer di sana-sini. Setelah mereka minum 3 ronde, ada salah satu orang yang menyarankan agar mereka pergi ke Star untuk bersenang-senang. Bos Qiyu yang bertubuh gemuk kemudian berdiri dan berkata sambil tersenyum, mohon maaf, semuanya. Putri saya menyuruh saya untuk kembali sebelum jam 10 malam. Jika saya tidak kembali, dia bisa membuat masalah semalaman. Hari ini, semua biayanya saya yang bayar. Maaf, maaf. Ada yang bertanya, apakah hanya putri Anda? Bos Qiyu tertawa dan menambahkan, dan juga istriku. Maaf, permisi. Leng Xicheng terus bersandar di kursi. Lalu, seseorang di sebelahnya berkata, Bos Qiyu dulunya juga sering keluar untuk bermain dan bersenang-senang. Ada apa sekarang? Dia didiagnosis menderita kanker tahun lalu. Wanita ketiga dan wanita keempatnya meninggalkannya, jadi sekarang hanya istri dan anaknya yang merawatnya dan memedulikannya. Mungkin itu membuatnya tersentuh dan tergerak untuk berubah. Tidakkah kamu melihat, istrinya menelponnya tadi? Begitu ada pembicaraan tentang telepon, Leng Xicheng segera mengambil ponselnya. Ternyata sudah berselang 1 hari. Jangankan telepon, sebuah pesan teks pun tidak ada. Saat Leng Xicheng sedang marah, ada sebuah panggilan telepon yang masuk. Ia langsung merasa gembira dan refleks mengangkat telepon itu tanpa melihat siapa yang meneleponnya.
Selanjutnya bab 139 perubahan tak terduga 6.